Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 11 PS1 dengan kompetensi keahlian pekerjaan sosial di bidang pelayanan lansia dengan saya Cinta. Saya Risa. Kami di sini akan melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi kepada lansia yang ada di lingkungan sekitar. Pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari 4 jenis, namun yang kami gunakan hanya 3 jenis teknik pengumpulan data. Di antaranya ada wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing ketiga jenis teknik pengumpulan data tersebut. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Pengertian lansia. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia sendiri dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan usia, yakni ada usia middle age atau usia pertengahan, yaitu usia dari 45 tahun hingga 59 tahun. Yang kedua ada elderly atau lanjut usia, yakni usianya sekitar 60 tahun sampai 74 tahun. Yang ketiga ada old atau lansia tua, yang berusia 75 tahun hingga 90 tahun. Dan yang terakhir ada very old atau lanjut usia yang sangat tua, yakni usianya sekitar di atas dari 90 tahun. Kesejahteraan lansia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa kesejahteraan lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial lanjut usia agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tentram, kesusilaan, dan sosial guna pemenuhan, penghormatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Fungsi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah, dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Dari data yang telah kami temukan, populasi lansia di RW 5 Kelurahan Cimangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, ada sekitar 86 lansia di tahun 2020, 83 lansia di tahun 2021, dan yang terakhir ada 80 orang lansia di tahun 2022. Dapat kami simpulkan bahwa populasi penduduk lansia di daerah ini terus mengalami penurunan dalam waktu 3 tahun terakhir. Permisi Mbak. Baik Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya, di sini kami dari SMK Negeri 16 Bandung. Maksud kedatangan kami di sini terkait pelaksanaan tugas proyek mengenai wawancara dan observasi kepada lansia yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta dan rekan saya Risa. Sebelumnya kami ingin bertanya, apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Siap. Siap. Oh ya Mbak, tak kenal kata saya ya Mbak, jadi sebaiknya kita perkenalan dulu. Kalau saya boleh tahu, nama Mbak siapa? Mbak kelahiran tahun berapa Mbak? 1942. Oh, tahun 42. Berarti umur Mbak sekarang sudah 80 tahun ya Mbak? Iya. Oh, pengalaman hidupnya sudah banyak ya Mbak ya? Ya lumayan. Asal Mbak dari mana? Dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan. Temannya Pak SBY. Sekarang Mbak tinggal di mana Mbak? Jalan Cibangkong 196. Oh, Jalan Cibangkong. Berarti Mbak pernah asli sini ya Mbak ya? Bukannya yang di Jawa Timur. Oh iya. Untuk sehari-hari ini Mbak biasanya Mbak melakukan apa sih? Mbak ya kalau pagi-pagi ngurus air yang di rumah sendiri. Terus kedua kalinya kalau udah beres rumah sendiri, untuk yang kos itu semua dipenuhi. Oh, Mbak suka beberes ya Mbak ya? Iya, beres. Rajin Mbak. Alhamdulillah. Mbak kalau misalkan ini berjalan gitu Mbak, mandiri atau perlu bantuan? Mandiri. Oh mandiri, berarti masih sehat ya Mbak ya? Ya alhamdulillah. Oh kalau ke toilet juga itu mandiri Mbak? Mandiri, semua Mandiri. mandiri, sekarang mandiri ya. Kalau boleh tahu, maaf nih sebelumnya, Iya. Mbak punya penyakit turunan atau penyakit bawaan nggak Mbak? Enggak, alhamdulillah Enggak. Mbak. Oh, Mulus. iya. Alhamdulillah. Mulus, ya. Kalau misalkan ini Mbak punya gangguan terkait pendengaran atau penglihatan nggak seiring bertambahnya umur? Enggak punya. Oh, Cuma penyakit ini masuk angin. oh iya. Tapi itu Mbak cuma ke dokter. Oh baik Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, Bagaimana perasaan Pak hari ini? ya biasa-biasa ya. Tenang gitu. Oh tenang. Tenang ya. Ya, apakah ada yang Mbak pikirkan saat ini? Bisa. Oh tidak. Kayaknya cuman itu Mbak tuh udah beres semuanya, semua bersih supaya itu
penuh air, orang yang kos nggak kekurangan air. Jadi Mbak cuma mikir aja nanti nunggu kalau udah waktu adzan, sebelum adzan mandi dulu langsung ke masjid gitu aja. Oh iya. Gitu. Mbah, nyaman gak Mbah untuk saat ini tinggal bersama anak cucu? Bahagia Mbak. Alhamdulillah ya Mbah ya. Ya, Mbah, pernah ini gak Mbah mengalami sulit tidur mungkin Mbah? paling-paling kalau ada masalah itu, kalau ada masalah, Iya. susah tidur. Tapi kalau nggak ada masalah biasa saja. Ini Cinta mau nanya nih ya Mbah. Ya. Kalau misalkan Mbah ada yang ganggu nih, bagaimana Mbah menyikapinya? Kalau diganggu Mbak marah. Oh, marah. Tapi karena kini Mbak ganggu orang lain tidak, diganggu Mbak mau. Oh iya. Jadi malah itu sering tolong menolong gitu. Oh iya Mbah. Jadi sih Mbak, ini Iya. untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Kalau hubungan Mbak sama keluarga cukup dekat? Oh dekat sekali. Kalau Mbak suka jalan-jalan? Jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Malah itu punya grup senam segala, seminggu 2 kali senam alternatif itu. Ya. Seminggu 2 kali Mbak. Aktif ya Mbah ya? Aktif, alhamdulillah. Kalau sama keluarga sering jalan-jalan Mbak? Kalau sama keluarga kadang-kadang sama anak-anak itu, kalau itu ya jalan-jalan di bawah, kemana-mana di bawah gitu sama anak-anak, sama cucu itu. Mbak kan cukup dekat sama keluarga. Iya, Nah, tipsnya apa sih Mbak biar kita rukun iya. sama keluarga? Sama keluarga itu, apalagi sama keluarga sendiri, sama orang lain pun Mbak tuh akrab. Jadi akrab sumiah gitu Mbak. Maksudnya ini ya, Iya. bagus ya. Hmm. Mbak kalau ngejalanin ibadah, Ya, itu di masjid apa di rumah? di masjid Al Haris yang ini seharian itu ya kadang-kadang di rumah. Kalau Mbak lagi punya masalah, Mbak suka berdoa? Iya, doa. Berarti Mbah ini ya selalu ingat sama Tuhan ya Mbah ya? Iya. Kenapa sih Mbak kita harus sering berdoa sama Allah? Ya itu dari kecil dibiasakan gitu. Sudah Dari biasa. kecil ya. Hmm. Doa. Karena kita tuh punya apa-apa punya kesehatan tuh dari Gusti Allah Oh iya. yang Mbah. ngasih. Makanya itu banyak terima kasih, berdoa banyak terima kasih sama Gusti Allah itu. Bersyukur ya Mbak ya. Iya. Penting. Alhamdulillah. Di sini saya mau bertanya seputar sejarah. Apakah Mbah pernah mengalami gerakan 30 SPKI? Ya itu Mbak sudah di sini ya. Di Bandung Mbak. Ya. Boleh sedikit diceritain nggak sih Mbah gimana peristiwanya waktu itu? Gitu? Kalau menurut dengar berita itu ada 7 pahlawan yang ditembak katanya gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau di Jawa Timur kalau yang orang kena itu PK itu langsung diambil. Masih dari sini, cuman beritanya gitu. Orang yang kena PK itu, yang lari pun dicari. Permisi Mbah, Ya, selamat siang. ya. Di sini saya dan rekan saya Risa dari SMK Negeri 15 Bandung. Ya. Mohon izin untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Apakah Mbah bersedia? Tersedia siap. Baik, sebelumnya permisi Mbah, boleh minta tangannya? Ya. Baik Mbah, Mbah bisa tenang ya Mbah ya? Ya. Jangan berbicara dulu, kita mulai pemeriksaan tekanan darah. Baik Mbah, tekanan darah Mbah 139 Iya. per 79 mm air raksa Ya. dengan denyut nadi 71 kali per menit. Tekanan darah Mbah normal ya Mbah? Alhamdulillah. Ya. Permisi Mbah. Ya. Ya, terima kasih ya Mbak ya Ya, atas baik. jawabannya. Ya. Maaf kalau di sini kita ganggu waktu Mbak. Ya. Juga kalau kita ada kesalahan ya Mbak ya. Oh, enggak salahnya. Malah ini semua kita berdoa ya, sudah doa. Ya. Semua yang sehat, neng-neng yang sehat, Amin. Terima Mbak yang kasih Mbah sehat. doanya. Nanti yang berhasil sekolahnya, yang jadi ya, Amin. yang jadi Mbak mendoakan. Mbak juga sehat-sehat terus ya Mbak ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ini merupakan hasil dari observasi kami kepada klien lansia. Yang pertama adalah aspek biologis. Yang kedua, aspek psikologis. Yang ketiga, aspek sosial. Dan yang keempat adalah aspek spiritual. Dari keseluruhan video yang kami buat, dapat kami simpulkan bahwa mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dapat membantu kami untuk memperoleh informasi langsung dari klien lansia yang dituju. Di sini kami juga dapat mengetahui bagaimana keadaan fisik dari seorang KKS. Dan kami juga mengetahui bagaimana cara beliau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan di sini kami dapat menggali informasi mengenai kehidupan sehari-hari beliau sampai apa yang beliau butuhkan sebagai lansia. Baik, sekian video project yang telah kami buat.
Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam pengucapan maupun tindakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.